Jakarta, 16 Agustus tahun 1945. Larut malam yang mencekam. Di tengah ketidakpastian nasib bangsa setelah Jepang menyerah kalah. Sebuah rumah di Jalan Imam Bonjol menjadi saksi bisu lahirnya sebuah bangsa besar. Tuan-tuan, rumah ini aman dari pengawasan Angkatan Darat Jepang. Saya menjamin keselamatan kalian malam ini. Gunakan ruang makan saya untuk berdiskusi. Saya akan beristirahat di lantai atas. Kawan-kawan, malam ini adalah puncak dari penantian panjang. Kita tidak boleh salah dalam memilih kata. Kita butuh pernyataan yang lugas bahwa kita tidak lagi dijajah. Kalimat yang langsung menghujam jantung kolonialisme. Teringat naskah-naskah kita sebelumnya. Bagaimana jika kita mulai dengan kalimat kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Ini adalah pernyataan sikap yang mutlak, pendek, namun sangat kuat. Bagus, Bung Subarjo. Kalimat itu lugas. Tapi, apakah itu cukup? Setelah kita merdeka, apa langkah selanjutnya? Saya setuju dengan kalimat awal itu. Namun, Bung Karno, dunia internasional sedang memperhatikan. Kita harus menunjukkan bahwa kemerdekaan ini bukan hanya semangat, tapi juga sebuah transisi yang teratur. Jangan sampai ada kekosongan kekuasaan yang berujung anarki. Benar, Bung Hatta. Lalu, bagaimana menurutmu cara terbaik untuk merangkum teknis pemindahan kekuasaan itu dalam kalimat yang singkat? Bagaimana jika kita tambahkan ini, Bung? Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kalimat ini menegaskan bahwa kita akan mengambil alih kendali pemerintah secara profesional dan damai segera mungkin. Kami, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan, pemindahan kekuasaan dengan sesama. Ya, ini sempurna. Antara semangat revolusi Bung Subarja dan logika diplomasi Bung Hatta, inilah Indonesia. Draft tulisan tangan Soekarno yang penuh coretan itu dibawa ke ruang depan. Di sana, para pemuda menunggu dengan gelisah. Di tengah remang lampu minyak, Sayuti Melik menatap lembar kertas itu dengan seksama. Bung Karno, izinkan saya bicara. Naskah ini adalah sejarah. Setiap hurufnya akan dibaca oleh anak cucu kita hingga ratusan tahun ke depan. Saya rasa ada beberapa kata yang perlu kita sempurnakan agar terdengar lebih Indonesia. Apa yang kau temukan, Sayuti? Katakanlah, kita di sini untuk satu tujuan yang sama. Di sini tertulis tempo. Menurut saya ajan itu terasa kurang tegas. Bagaimana kita ubah saja menjadi tempo? Ini terdengar lebih lugas. Lalu, bagian wakil-wakil bangsa Indonesia, ini terdengar seperti kita hanya mewakilkan kelompok tertentu. Mengapa tidak kita ganti saja menjadi atas nama Bank Indonesia? Biarlah seluruh rakyat dari Sabang sampai Merauke merasa ikut menandatangani naskah ini. Setuju. Dan jangan lupa, ubah penulisan tanggalnya. Jangan gunakan kalender Jepang, gunakan cara kita sendiri. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05. Siap, Bung. Saya akan menghentikan dengan mesin ketik milik perwakilan Angkatan Laut Jerman yang kita pinjam tadi. Suaranya mungkin akan sedikit berisik di kenangan subuh ini. Tapi inilah suara kemerdekaan kita. Sayuti Melik mulai mengetik. Jemarinya menari di atas tutus mesin ketik dengan penuh keyakinan. Di sampingnya, BM dia menyaksikan setiap huruf yang tercetak di atas kertas putih itu. Setiap dentuman mesin ketik seolah menjadi palu yang memaku peti mati penjajahan di tanah air.